هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة. I've been walking down the line and I gotta take time, so I better shape up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, lalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu memahami makna Rasul Ulul Azmi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran ini. Baik anak-anak, perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ke-25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu terdapat 5 Rasul Ulul Azmi. Anak-anak sekalian, Rasul Ulul Azmi kalau dilihat dari definisinya atau artinya terdiri dari 2 kata, yakni ulul dan al-azmi. Ulul atau uli artinya memiliki atau mempunyai, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi bisa kita mengetahui bahwa arti Rasulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Anak-anak sekalian, Rasul Ulul Azmi yang 5 itu, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih mudah untuk mengingat, jadi anak-anak bisa membuat singkatan dari nama-nama Rasul Azmi yang tadi. Bagaimana caranya? Yakni yang pertama Nimim, yakni singkatan dari Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga dengan singkatan yang lain, yakni Mimin, singkatan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan Nuh alaihissalam. Anak-anak, untuk mengetahui
kisah singkat dari para Rasul Azmi, simaklah video berikut ini. Semoga nanti ketika menyaksikan kita memperoleh pelajaran atau hikmah dari kisah Rasul Azmi berikut. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau link yang ada di deskripsi ya. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun dikabulkan. Nah, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zolim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihi salam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya, diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihi salam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Harun alaihi salam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam, yaitu Yahuza atau Yudas Iskariot. Kalian bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihi salam yang tersalib. Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah, adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Nah, adik-adik, kisah kelima adalah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan kita bahas pada video berikutnya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-7. Anak-anak, setelah menyaksikan video ini, maka jawablah pertanyaan dari Pak Guru. Siapkan buku dan bolpoinnya. Yang pertama, coba jelaskan arti Rasul Ulul Azmi secara rinci. Yang kedua, sebutkanlah 5 nama Rasul Ulul Azmi. Selamat menjawab ya anak-anak. Dan kelak semoga anak-anak juga bisa meneladani sifat-sifat dari para Rasul Ulul Azmi. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin ibadah, rajin sholat, dan rajin mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.